Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas sistem operasi lanjut kami dengan nama kelompok kami, kelompok kepala 3, dan saya selaku ketua Muhammad bin Mariski dan Najasrianto. Lalu untuk anggota saya, Baik, perkenalkan nama saya Iwan Najari dengan NPM 233040067. Baik, temuan tadi dengan NPM 2330. baik untuk proyek dan tema yang kami pilih yaitu perbandingan virtual machine dan container dalam cloud deployment ditinjau dari sistem operasi. Mungkin langsung saja. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang perkembangan cloud computing menuntut sistem yang efisien, scalable, dan mudah dikelola. Virtual machine atau VM dan container merupakan teknologi utama dalam deployment aplikasi cloud dengan pendekatan berbeda dalam isolasi, manajemen resource, dan performa. VM atau virtual machine menggunakan GUIS OS di atas hypervisor sehingga lebih terisolasi namun boros resource. Sedangkan container berbagi kernel OS host sehingga lebih ringan dan cepat. Dalam sistem operasi lanjut, pemahaman peran OS pada kedua teknologi ini menjadi hal penting. Tujuan. Di sini kami menambahkan 4 tujuan, yaitu pertama, memahami peran sistem operasi pada VM dan container, membandingkan performa dan efisien resource, menganalisis mekanisme scheduling, isolasi, dan manajemen resource, lalu menjelaskan penerapan VM dan container di lingkungan cloud. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Iwan. Mangga Kang Iwan. Baik, terima kasih Kang Siwil. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur sistemnya. Arsitektur sistem terdiri dari lapisan hardware, sistem operasi host, virtualisasi atau containerisasi, dan aplikasi. Pada virtual machine, sistem operasi host menjalankan hypervisor yang membagi resource hardware ke beberapa VM atau virtual machine. Setiap virtual machine memiliki GUIS OS dan aplikasi sendiri. Pada container, sistem operasi host menjalankan container runtime atau misalnya Docker. Container tidak dapat memiliki GUIS OS dan berbagi kernel OS host, namun tetap terrealisasi pada proses, file system, dan jaringan. Arsitektur ini dapat diterapkan pada cloud maupun edge computing dengan sistem operasi sebagai pengelola utama resource dan isolasi layanan. Selanjutnya masuk ke analisis sistem operasi. Bagaimana sih OS mengatur proses atau tasknya? Pada VM atau virtual machine, OS host melihat satu proses besar atau hypervisor. Di dalam VM tersebut, US OS memiliki scheduler sendiri untuk mengatur proses aplikasinya. Pada container, OS host melihat aplikasi di dalam kontainer sebagai proses biasa. Linux menggunakan namespace untuk memastikan proses di dalam kontainer tidak bisa melihat atau mengganggu proses lain di host. Lalu bagaimana resource dibagi? VM atau dalam static allocation, sumber daya dari CPU atau RAM biasanya dipesan di muka. Jika VM diberi 4 GB RAM, maka 4 GB tersebut hilang dari host meskipun VM sedang menganggur. Container dynamic allocation menggunakan C group atau control group. OS membatasi atas penggunaan sumber daya. Namun jika aplikasi tidak menggunakannya, sumber daya tetap tersedia untuk proses lain di host. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Bani. Untuk selanjutnya, pengaruh virtualisasi kontainer terhadap OS. Virtualisasi memberikan beban tambahan overhead karena harus menjalankan kernel duplikat. Sebaliknya, kontainer membuat OS menjadi lebih efisien namun menuntut keamanan yang lebih ketat. Karena jika kernel host kompromi, semua kontainer di atasnya beresiko.
Selanjutnya ke bagian refleksi dan kesimpulan. Yang pertama, kendala nyata konfigurasi jaringan mengatur bridge networking pada VM seringkali lebih kompleks dibandingkan networking mapping pada Docker. Untuk yang selanjutnya, Insight OS yang dipahami melalui proyek ini dipahami bahwa OS bukan sekadar antar muka pengguna, melainkan pengelola abstraksi kontainer membuktikan bahwa dengan memanipulasi cara OS melihat proses via namespace, kita bisa menciptakan isolasi tanpa perlu mengumulasi perangkat keras secara penuh. Untuk yang selanjutnya, Insight OS yang dipahami VM paling cocok digunakan untuk aplikasi yang memerlukan keamanan isolasi maksimum atau OS yang berbeda dari host. Container atau Docker adalah pilihan terbaik untuk deployment karena ringan, cepat, dan sangat efisien dalam penggunaan sumber daya OS. Untuk selanjutnya, saya Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.